Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 16, teksnya ayat 36 sampai 50 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 36 sampai 40, Eleazar anak Imam Harun mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu dan tempat tipis-tipis itu menjadi salut mezbah sesuai dengan firman Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 41 sampai 50. Umat Israel bersungguh-sungguh lagi kepada Musa dan Harun, tetapi Harun mengadakan pendamaian bagi bangsa supaya hentikan tulah. Kesimpulannya, Tuhan berfirman kepada Musa akan membuat salut mezbah dengan perbaraan-perbaraan yang 250 orang telah membawa. Sehingga Eleazar, anak Imam Harun, mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, tempat tipis-tipis itu, dan membuat salut mezbah sebagai peringatan bagi orang Israel. Tetapi pada hari besok, umat Israel bersungguh-sungguh lagi dan berkata, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Jadi tampang lagi kemuliaan Tuhan dan mulai tulah di antara bangsa Israel. Jadi Musa berkata kepada Harun akan membubuk ukupan dengan berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup untuk adakan pendamaian bagi bangsa Israel. Akhirnya berhenti tulah. Namun pada hari itu mati 14.700 orang. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman kepada Musa akan membuat salut mezbah dengan perbaraan-perbaraan yang 250 orang telah membawanya sebagai peringatan bagi orang Israel. Kedua, pada keesokan hari, segenap umat Israel bersungguh-sungguh lagi. Jadi Tuhan mau menghancurkan mereka dalam sekejap matanya. Dan ia menghukum 14.700 orang umat Israel dengan tulah. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Eleazar, anak Imam Harun, mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu, tempat tipis-tipis itu, dan membuat salut mezbah. Kedua, pada keesokan hari, segenap umat Israel bersungguh-sungguh lagi dengan berkata, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Jadi Tuhan bangkit murka lagi dan 14.700 orang umat Israel dihukum mati dengan tulah. Memang itu kelihatannya keras sekali. Namun kita harus ingatnya ayat 41. Mereka katakan, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Sebenarnya Korah dan rombongannya tidak dibunuh oleh tangan Musa. Pada waktu itu Tuhan sudah membunuh mereka, menghukum mereka. Kalau begitu artinya mereka berpikir itu bukan Tuhan. Artinya mereka ada Tuhan yang lagi. Itulah mereka harus dihukum matinya. Ketiga, pada saat mulai tulah, Musa berkata kepada Harun akan membubuk ukupan dengan berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup untuk adakan pendamaian bagi bangsa Israel. Dan Harun melakukan demikian itu, akhirnya berhenti tulah pada saat itu. Aplikasi hari ini. Pertama, ingatlah hukuman Tuhan dan anugerahnya juga dengan baca dan renungkan firman sehari-hari sebagai peringatan bagi Anda. Tuhan sudah memberikan banyak bahan untuk peringatannya. Memang di dalam baju pun mereka terus ada itu. Dan ada mezbahnya juga begitu. Bagi kita ada firman. Harus tetap baca dan renungkan sehari-hari. Kedua, jangan mencari alasan dari orang lain tentang hal-hal yang buruk Anda menghadapinya. Tetap mengaku bahwa kesalahan Anda sendiri. Ya, banyak orangnya, orang Israel begitu.
mencari alasannya dari orang lain, dari Musa, dari lain. Tetapi bukan. Kita harus mengakuinya. Kesalahan itulah dari diri sendiri. Akhirnya praktek hari ini. Jangan melawan pemimpin rohani dan melebihi introspeksi diri dulu. Usaha di mana ada kehendak Tuhan dengan baca dan renungkan firman sehari-hari sebagai peringatan bagi Anda dan bagi zaman ini. Kita harus usaha itu. Jangan berpikir hanya itu saja, itu dari firman Tuhan, bukan, atau dari itulah, itu sebenarnya Tuhan sudah katakannya. Jangan dengan pikiran sendiri. Harus renungkan sehari-hari dan berdasarkan firman. Harus kita usahanya tentang itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.